Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine too. Thank you. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran kelima dan 6. Didengarkan baik-baik ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar karya seni batik. Seperti yang kalian ketahui bahwa Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya. Antara lain terlihat pada keragaman seni rupa daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya, budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Karya seni rupa yang disebutkan di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan batik. Yang pertama yaitu kain mori. Kain mori merupakan bahan utama untuk membuat batik tulis. Kain ini berasal dari bahan kapas yang telah mengalami proses pemutihan dan memiliki klasifikasi khusus. Selain kain mori, kain yang lain juga bisa digunakan untuk bahan batik tentunya, yaitu kain yang mudah menyerap zat-zat pewarna batik. Yang kedua yaitu malam atau lilin. Malam juga salah satu bahan utama pembuatan batik tulis. Hanya saja malam tidak hanya digunakan untuk membuat batik tulis, tapi juga menjadi salah satu bahan pembuatan batik. Yang ketiga yaitu zat pewarna. Untuk pembuatan batik, terdapat dua jenis zat pewarna yang bisa dipakai, zat pewarna alami dan sintetis, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Alat dan bahan selanjutnya yaitu canting. Canting merupakan salah satu alat utama yang digunakan untuk membuat batik tulis. Yang kelima yaitu wajan dan kompor kecil. Alat ini juga berfungsi untuk memanaskan atau mencairkan malam atau lilin pada saat membuat batik. Yang keenam yaitu gawangan. Gawangan ini berfungsi sebagai penyangga kain saat proses membatik sedang berlangsung. Gawangan batik ini bisa terbuat dari kayu ataupun bambu. Yang ketujuh yaitu dingklik. Dingklik itu sama dengan kursi kecil. Yang kedelapan adalah bandul, yaitu digunakan sebagai pemberat yang digunakan untuk menahan kain batik agar tidak mudah bergeser ketika sedang melukis dengan malam. Yang kesembilan yaitu taplak. Yang kesepuluh, meja kayu, yang biasanya digunakan untuk meluruskan atau meratakan permukaan kain sebelum dibatik. Nah, anak-anak diingat-ingat ya, alat dan bahan dalam pembuatan batik. Karya seni batik terbagi menjadi dua, yaitu batik tradisional dan batik modern. Ciri-ciri batik tradisional yang pertama yaitu coraknya memiliki makna yang simbolik. Umumnya bermotif ular, pagoda, geometris, dan barong. Warnanya cenderung gelap. Motif batik ini merupakan ciri khas dari daerah asalnya. Sedangkan ciri-ciri batik modern yang pertama yaitu coraknya tidak memiliki makna simbolik khusus. Umumnya bermotif tumbuhan dan rangkaian bunga. Warnanya cenderung bebas. Motif batik bukan merupakan ciri khas dari daerah asalnya. Ini adalah ciri batik tradisional. Dan yang ini adalah contoh batik modern. Ada perbedaan ya. Untuk batik tradisional bentuknya seperti itu.
motifnya seperti itu, sedangkan batik modern lebih banyak ke motif bunga-bunga. Dan warnanya lebih terang dan bebas. Anak-anak, sekarang bisa kalian lihat ya, ini adalah contoh motif batik Nusantara. Berarti batik yang ada di seluruh Indonesia. Ini yang pertama adalah motif batik Solo, Parangkusumo. Selanjutnya yaitu motif batik Pekalongan. Tidak hanya seperti itu saja ya, untuk motif batik Pekalongan ini ada banyak macamnya. Ini yang Ustazah lihatkan adalah salah satunya saja. Selanjutnya, motif batik yang berasal dari Cirebon. Namanya Mega Mendung. Dan ini adalah motif batik Yogyakarta. Namanya Ceplok. Teknik pembuatan batik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teknik tulis. Teknik tulis ini menggunakan kantung sebagai alat pembuat motifnya. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu teknik cap. Teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Nah, tinggal mencap-cap-cap saja di kainnya. Selanjutnya yaitu teknik cetak. Menggunakan mesin cetak atau sablon, yang ini lebih ke modern. Jadi sudah ada mesin cetaknya. Jadi ingat-ingat ya, teknik pembuatan batik itu terdiri menjadi 3. Teknik tulis, teknik cap, dan teknik cetak. Jadi anak-anak, sekarang kita akan belajar perbedaan bekerja seorang diri dan kelompok. Dalam sebuah kelompok, kita akan berhadapan dengan keanekaragaman. Perbedaan pendapat pasti sering terjadi, tetapi bekerja sama dalam keberagaman mengajarkan kita untuk bertoleransi. Nah, berikut adalah manfaat kelebihan bekerja sama bersama dengan kelompok. Kita dapat saling bertukar pendapat. Kita bisa belajar bertoleransi. Dan kita juga mampu menyelesaikan masalah dengan kebersamaan. Tetapi jika kita bekerja sendiri, kita tidak bisa bertukar pendapat dengan teman kita. Dan kita juga harus menyelesaikan masalah secara sendiri. Jadi, anak-anak bekerja bersama kelompok akan lebih gampang dan lebih ringan. Thank you, anak-anak. Pesan dari Ustazah, don't forget to pray on time. Don't forget to read of Holy Quran. Don't forget to obey your parents. Don't forget to study hard. And be careful. Sampai di sini ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.